Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan tiga rumus yang penting yang biasanya diaplikasikan di dunia pekerjaan, terutama bagi pengguna Excel ya, terutama untuk yang misalkan untuk bagian accounting terus atau bagian administrasi lainnya ya. Jadi perlu pengetahuan bagaimana menggunakan VLOOKUP, lookup, dan index match. Jadi sini saya akan menjelaskan ada tiga rumus. Tiga rumus ini nanti opsional ya bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikannya, itu tergantung. Nah, kita lihat nih perbandingannya sama sisi kelemahan dan kekurangannya dari dari tiga cara tadi, dan mana yang paling mungkin recommended ya untuk yang paling efisien. Nah, sekarang kita bahas VLOOKUP. VLOOKUP itu di mana basisnya adalah tabel referensi. Nah, di bawahnya itu adalah tabel referensi. Terus di atasnya itu adalah tabel utama. Nah, tabel utama ini yang kita akan isikan dengan data dari tabel referensi dengan berdasarkan penghubung ya. Di sini penghubungnya itu adalah di kolom pertama. Jadi selalu untuk VLOOKUP atau lookup itu titik kuncinya atau ada di kolom pertama. Kolom pertama ini harus ada yang diketahui di kolom utamanya. Jadi kolom pembantunya di sini, kolom referensinya di sini itu harus ada di sini. Nah, seandainya di sini adalah pakai dasarnya harga barang, jadi harga barang ini sebagai anggaplah kode ini kita hilangkan, tapi di sini sebagai kolom nomor satunya. Ini kolom nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3. Nah, maka karena ini sebagai kolom nomor 1 ya, kita bisa menggunakan misalkan untuk menentukan warna barang dari harga barang. Nah, dari harga barang tadi ini adalah kolom pertama itu harus ada di sini. Nah, itu harus menghubungnya. Nah, kalau pakainya kode barang, ya kode barangnya di sini, terus di sini juga harus ada kode barang. Dan ini harus jadi yang utama ya. Jadi nggak bisa kita pakai VLOOKUP harga ya. Kita pakai VLOOKUP harga. Misalnya kita pengen menentukan warna berdasarkan harga. Nah, kita nggak bisa pakai yang harga ini sebagai dasar VLOOKUP karena ini bukan kolom pertama. Jadi yang bisa dijadikan dasar untuk VLOOKUP itu adalah kolom pertamanya. Nah, di sini kolom pertama adalah kode. Kecuali nanti kolom pertamanya adalah harga. Nanti kita lihat perbandingannya. Nah, sekarang kita coba untuk yang rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP sendiri itu sama dengan VLOOKUP. Nah, lihat nih kode barang itu adalah tabel penghubungnya. Maka kita klikkan terus, pilih, terus kita blok dari kolom pertama sampai dengan terakhir. Jadi jangan yang sub name ini jangan dimasukin ya. Nah, terus kita kunci di koma, tergantung laptop atau PC masing-masing, koma atau titik koma. Nah, terus kita ingin mengambil data ke berapa? Ini kan ke kode harga barang itu data ke 2, 1, 2. Artinya kolom kedua, maka kita ketikkan 2. Nah, terus kita kopikan ke bawah. Nah, lihat ya. Jadi yang nomor 1 itu kode barangnya 25.000. Itu adalah kode 1, terus kode 3-nya ada 35.000, kode 4-nya 40.000, dan seterusnya. Sekarang kita lihat untuk warna barang. Warna barang ini sama, kita pakai VLOOKUP. Ininya file penghubungnya range penghubungnya, terus kita blok lagi kolom 1 sampai kolom 4. Kita kunci lagi. Nah, terus warna barangnya itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3. Berarti ada di kolom 3.
Nah, maka hasilnya adalah untuk yang 30.000 itu hijau, terus yang ini hijau ya 30.000, terus yang merah itu adalah 35.000, ini merah 35.000, terus 40.000 itu biru, sama kan. Nah, terus yang kualitas sama dengan VLOOKUP, masukkan lagi kode barangnya sebagai penghubung, terus kita blok lagi, kita kunci lagi, koma, titik koma, terus pilih yang keempat, 1 2 3 4. Lihat ada KW 1, KW 2, ori, KW 2, curah, ori, KW 1. Nah, dilihat nih. Jadi warna hijau itu KW1, warna merah itu KW2, terus warna kuning itu ori dan warna biru itu curah. Nah, ini kalau kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, tadi bagaimana kalau harga barang, tadi kan kode barang ini yang dijadikan acuan nih. Nah, sekarang bagaimana kalau harga barang ini dijadikan acuan untuk sebagai tabel penghubung? Maka tadi syaratnya adalah kolom yang pertama adalah haruslah harga barang. Jadi ketika kita select semua ini, nah ini kode ini tidak kita masukkan. Ambil contoh, misalkan ini saya tulis harga barang, warna barang. Jadi kita pengen mengambil warna barang berdasarkan harga. Caranya sama dengan VLOOKUP harga barang di koma. Nah ingat di sini ngebloknya jangan dimasukin yang kode, karena syarat untuk VLOOKUP itu adalah harus memasukkan jadi dia membaca kolom pertama adalah sebagai kode reference. Nanti hasilnya akan membingungkan kalau kita coba, misalkan kita coba nih ya, kita blok ya, terus kita F4, terus kita lihat warna itu ada di ketiga. Nah, hasilnya adalah biru. Nah kan jadi nggak sama, seharusnya 30.000 adalah hijau. Nah makanya tadi ini di bloknya ini adalah tidak dengan kode. Kenapa kode kita tidak kita masukkan? Karena yang jadi penghubungnya adalah harga barang, bukan kode barang. Nah harga barang ini kita kita jadikan sebagai kolom pertama, maka dihasilkanlah ini, karena kolom pertama jadi ini warna itu jadi urutan kedua. Nah hasilnya sama, kuning kuning, merah merah, dan seterusnya. Nah itu tadi untuk VLOOKUP. Nah sekarang kita coba yang HLOOKUP. Yang HLOOKUP konsepnya sama, cuman dia kita bloknya ke kanan ya. Kalau kita blok ke kanan, maka di sini HLOOKUP-nya itu berarti di sini kan pakai golongan ya, golongan pegawai. Oh sorry, berarti golongannya, jadi kata penghubungnya adalah golongan, titik koma, terus kita blok semua ini F4, terus kolom baris ke, tadi kan kolom, sekarang baris ke 1 2 3 4. Barisnya adalah kita pengen tahu gaji pegawai. Gaji pegawai itu ada di baris kedua, maka kita ketik 2. Hasilnya adalah 500.000 dan lain-lain. Nah ini belum dikunci, F4. Nah kita lihat nih, 2B 15.000, 2C 7,5, 2D 1 juta. Sekarang kita coba yang jabatan pegawai sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP adalah 2A
kita blokkan. Jadi kita pengen tahu jabatan berdasarkan golongan, nama jabatan berdasarkan golongan, maka itu ada di baris ke 1, 2, ke 3. Kita ketikkan 3. Nah, ya benar 3, terus enter. Nah, kelihatan nih bahwa 2A itu staff, 2B itu sekretaris, 2C itu manajer, yang terakhir 2D adalah direktur. Jadi sesuai dengan tabel referensi. Sekarang kita untuk yang tunjangan ya. Tunjangan kita sama. Tabel penghubungnya adalah 2A. Kita kunci. Error FN F4. Nah, terus ada di baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Ada di baris 4. Nah, ketemulah tunjangannya sesuai dengan jabatan. Dan 400.000 adalah 2D, terus 2C itu 300.000, 2A itu adalah 100.000. Nah, tadi kita sudah membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang yang jadi kebingungan ya, kalau saya secara pribadi, mungkin kalau sekarang ingat ya, VLOOKUP itu caranya seperti ini, menggunakan kolom-kolomnya harus disesuaikan antara kode di sini dan sini harus sama. Nah, kalau saya based on praktiknya itu di sini agak kadang membingungkan ya, mana VLOOKUP mana HLOOKUP. Jadi kalau udah terlalu lama ini jarang digunakan ya, jadi suka agak bingung, kita harus buka lagi catatan, harus buka lagi panduan ya menggunakan HLOOKUP VLOOKUP. Nah, ada satu solusi untuk menurut saya agak lumayan praktis ya untuk mengingat rumus mencari data berdasarkan tabel referensi itu menggunakan index match. Nah, sini jadi index match itu dia mengabaikan vertikal atau horizontalnya. Maka itu kita cukup hafalkan satu rumus, itu bisa kita aplikasikan untuk berbagai hal. Misalkan untuk bagian keuangan atau pajak, kita ingin merekonsiliasi faktur pajak ya, antara pembukuan dan yang tercatat ya, yang kita arsip atau yang kita catat di buku PPN misalkan. Nah, itu kita ingin merekonsiliasi itu. Nah, di sini penting ya untuk kita biar cepat dan tidak bingung, maka kita bisa pakai rumus index match. Nah, polanya adalah index match sama dengan kayak ini contoh, misalkan kita mau jadi pola pertama di index match itu adalah tabel yang dicari atau data yang dicari. Match itu adalah tabel untuk mencocokkan tabel pembantu, bukan tabel sih, formula untuk mencocokkan tabel pembantu dan tabel utama. Pembantu itu maksudnya yang reference. Jadi konsepnya sama kayak konsep di VLOOKUP, cuman ini kita biar nggak bingung, nah biar cepet dan biar langsung nempel gitu, maka di sini ditulis sama dengan indeks. Nah, tadi indeks itu apa? Tabel yang dicari atau data yang dicari. Nah, kita pengen cari harga barang. Nah, harga barangnya ini adalah ini. Jadi ini nanti akan muncul di harga barang kan, akan muncul rupiah gitu. Maka kita kunci. Kenapa kita kunci? Nanti kan kita mau tarik ke bawah. Terus kita titik koma lagi. Nah, match, terus ketik match. Match-nya ini adalah, nah ini jadi lebih fleksibel, dimana kalau VLOOKUP itu ada aturan terkait kolom pertama ya, yang dijadiin dasar sebagai apa namanya, sebagai penghubung antara tabel referensi dan tabel
utama. Nah, di sini dia mengabaikan asumsi-asumsi itu. Bukan asumsi sih, tapi mengabaikan cara membaca seperti itu. Nah, match ini langsung kita, karena di sini adalah kode barang ya. Jadi kalau seandainya sini selain kode barang itu misalkan warna, itu bisa kita manfaatkan tanpa melihat apakah dia berada di kolom 1, 2, 3 atau 4. Nah, maka kita di sini menggunakan kode barang 2 ini titik koma ya. Jadi C2 C4 titik koma, terus kita blok kode barangnya. Terus kita klik effect of 0. Nah, karena dia sebenarnya membaca secara baris ya, jadi tidak, kalau fill out tadi atau lookup kita harus blok semuanya, tapi dia kalau index match itu dia secara otomatis membaca baris, bahwa baris ke-14 itu berisi kode 1, berisi harga 25.000, berisi warna kuning, dan berisi kualitas ori. Jadi dia secara otomatis membaca seperti itu. Kita langsung coba. Nah, sekarang kita blok ke bawah. Sekarang kita bandingkan, bukan bandingkan sih, kita lihat nih, 4 itu 40.000, 1 itu 25.000, 3 itu 35.000. Jadi hasilnya sama. Nah, sekarang untuk yang warna barang. Nah, tadi kita coba nih, kalau harga barang ini kita jadikan tabel reference atau tabel penghubung. Kita indeks yang kita ingin munculkan adalah warna barang. Kita kunci, terus match, terus nah karena kita pengen memunculkan warna kuning tapi memakai harga barang sebagai penghubungnya, jadi yang sebelumnya itu kita pakai kode barang. Nah, sekarang kita pakai yang harga barang, maka ini kita pilih yang D4. Jadi yang ini kita mau cocokkan ke sini, maka ini D4 terus koma, terus harga barangnya kita blok, terus koma 0. Nah, oh ini ada yang belum dikunci ya, sorry, ini yang belum dikunci. Nah, kita lihat nih, jadi dia tadi mengeliminasi syarat-syarat bahwa kolom 1 itu harus kita pakai. Nah, sekarang harga barang, lihat nih, 30.000 itu hijau, 35.000 itu merah, 40.000 itu biru. Nah, sekarang untuk yang KW itu sama aja, cuma kita ganti aja. Berarti kita gantinya sel indeksnya kita harus rubah, karena indeksnya kita harus memunculkan nilai yang ingin kita tuju ya. Terus kalau kita mau pakai misalkan warna, maka di sini juga harus warna. Nah, hasilnya sama, KW hijau itu KW 1, ori itu kuning, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba ke lookup. Kita coba satu aja ya. Nanti contohnya teman-teman coba sendiri. Sekarang kita pakai sama dengan indeks. Nah, kita ingin memunculkan apa nih, gaji itu ada di sini, kita blok nih yang ini aja. Kalau lookup kita harus blok semuanya, satu baris satu kolom ini. Nah, kalau ini kita cuma yang ingin kita tuju, kita blok, terus match in, ATCH. Nah, anggaplah kita mau pakai golongan pegawai lagi. Golongan pegawai kita pilih pertama kali. Jadi ini sekali aja kita pilih. Terus ininya kita blok golongan pegawai. FN F4.
0,0. Nah, lihat nih, coba. Berarti kan benar nih, 2D 100 juta, 2C 7,5, 2A 500. Nah, nanti untuk jabatan dan tunjangan sama. Nah, begitulah. Jadi untuk yang index match ini dia sangat praktis. Kita cuma ingat satu rumus ini aja, terus ingat cara pakainya. Ya, jadi pengalaman selama bekerja ini sangat bermanfaat gitu, dibandingkan menggunakan VLOOKUP LOOKUP. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya itu silahkan gitu, tergantung preferensi masing-masing. Tapi untuk bagi yang misalkan udah terlalu banyak rumus di kepalanya, terus butuh ini kan yang jadi menurut saya di segala jurusan ya, kalau berdasarkan dia berbasis data itu akan memerlukan hal semacam ini gitu, untuk apalagi untuk bagian keuangan dan akuntansi yang banyak berhubungan dengan rekonsiliasi. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan nanti kita akan balik lagi ke video-video berikutnya. Bye bye.